Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah bahas yang video sebelumnya, definisi juga tentang karakter ya, karakteristiknya. Kita lanjutkan lagi karakteristik berikutnya ini yang lebih detail lagi terkait dengan struktur organisasinya ya. Umumnya ini tidak harus seperti ini persis ya. Dan organisasi buah PT ini umumnya seperti ini. Jadi di sini paling tinggi ini adalah penguasa tanda kutip, ultimate ownersnya itu adalah shareholder ya, pemegang saham. Nah, si shareholder ini biasanya diwakili oleh satu kelompok ya, yang sering disebut dengan dewan komisaris, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu kadang disebut board of director, kadang juga board of commissioner. Nah, di bawahnya ini ada CEO, COO, dan sebagainya. Kalau di Indonesia sering disebut dengan para direksi ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada manajer-manajernya, ada vice president kadang ya. Terus yang paling bawah ini yang kita tunjukkan ini karena di sini ada treasurer ini yang ngurusin keuangan perusahaan termasuk manajemen keuangan, satu lagi controller. Ini termasuk juga internal audit di sana. Baik, kita lanjutkan tahapan untuk membentuk suatu perusahaan korporasi. Ini apa sih gitu ya. Caranya yang pertama ini adalah karena tadi ada ketentuan untuk memenuhi regulasi di bidang hukum, perusahaan juga harus patuh gitu ya. Perusahaan harus mendaftarkan ke kantor pemerintahan setempat. Kalau di Indonesia ini ke Dijen AHU, Dijen Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM, atas akta pendirian yang tentu dibuat oleh notaris agar sah di mata hukum. Nah, kalau disetujui, perusahaan akan menerbitkan semacam pengesahan ya, pengesahan berdirinya sebuah PT. Nah, begitu pengesahan sudah keluar, perusahaan ini bisa disebut sah secara hukum, sudah berdiri secara hukum. Nah, pendudukannya perusahaan ini di suatu kabupaten A atau provinsi C atau di mana itu biasanya disebutkan uh, dalam akte pendirian. Nah, pemilihan lokasi uh, kedudukan ini biasanya dipilih yang paling menguntungkan bagi perusahaan, baik dari sisi pajak ataupun dari sisi kemudahan berusaha ya. Kalau teman-teman sering mantau sekarang ini kan beberapa 2-3 tahun ini yang lagi hits adalah peningkatan kemudahan berusaha. Nah, biaya-biaya untuk membentuk perusahaan ini biasanya dibebankan sebagai biaya awal perusahaan atau sering dicatat sebagai corporation expense. Jadi biaya notaris, biaya pendaftaran ke pemerintah itu masuk ke corporation expense atau organization cost ya, organization cost. Sorry, lebih pas organization cost. Nah, apa sih hak yang dimiliki oleh pemegang saham gitu ya? Karena si pemegang saham ini kan sudah mengeluarkan uang untuk membeli saham tersebut ya. Jadi yang pertama itu umumnya pemegang saham memiliki hak suara. Hak suara untuk apa? Hak suara untuk memilih dewan komisaris, mungkin juga direksi, dan juga persetujuan atas aksi-aksi strategis yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, si pemegang saham ini juga berhak atas pembagian dividen. Kalau misalnya perusahaan untung dan dalam RUPS-nya, rapat umum pemegang saham, diputuskan untuk membagi dividen. Hak yang ketiga, yaitu kalau perusahaan pengen menerbitkan saham baru, si pemegang saham lama ini biasanya ditawarkan terlebih dahulu atau yang sering disebut preemptive right. Jadi agar porsi kepemilikannya dari jumlah total saham lama dengan saham baru itu masih tetap. Jadi misalnya si A ini sebelumnya memiliki komposisi kepemilikan 25%. Dengan adanya saham baru, kalau dia nggak ditawarkan, ini porsi kepemilikannya jadi turun 20%. Makanya dia ditawarkan sebelum dijual ke pasar umum, pemegang saham yang lama ini ditawarin dulu mau beli nggak biar kepemilikannya tetap 25%. Kalau di contoh ini biar tetap 14%. Tapi sekarang sebagian perusahaan ini sudah menghilangkan untuk meningkatkan
competitiveness ya. Jadi memberikan hak yang sama baik bagi calon investor gitu. Nah, hak berikutnya bagi pemegang saham ini adalah yang sering disebut residual claim. Artinya, nanti kalau perusahaan ini ya mudah-mudahan enggak misalnya ya, perusahaan terbatas ini bangkrut kemudian dilikuidasi, kalau misalnya hasil lelang dari likuidasinya itu, hasil bangkrutnya itu yang dilelang masih ada sisa setelah dipakai untuk membayar utang, nah itu merupakan hak dari si pemegang saham, yang disebut dengan residual claim. Kenapa residual? Karena dia merupakan sisa setelah asetnya dijual dan kemudian dipakai untuk membayar utang. Itulah residual claim, haknya si shareholder atau pemegang saham. Ini contoh saja, meskipun yang sekarang ini sepertinya sudah tidak persis seperti ini ya. Umumnya sekarang sudah digital. Nah, hal-hal yang dipertimbangkan perusahaan pada saat melakukan penerbitan saham, ini perusahaan kan tadi sudah mendapatkan akte pendirian. Dan di akte pendirian di sana biasanya sudah disebut berapa sih authorized shares, artinya berapa sih jumlah maksimal saham yang diizinkan untuk diterbitkan dan kemudian untuk dijual. Nah, jumlah saham yang diotorisasi, yang diperbolehkan untuk dijual, ini biasanya terbawa dalam neraca perusahaan. Jadi dalam neraca nanti ada keterangannya, berapa sih jumlah saham yang diotoris, yang sudah diizinkan untuk dijual, berapa yang beredar, berapa yang ditahan gitu ya. Tapi itu nanti kita bahas. Setelah kita tahu berapa jumlah saham yang diizinkan untuk dijual, perusahaan kemudian menerbitkan. Istilahnya issuance, bukan selling ya. Issuance, karena kalau selling itu kan menjual produk, menjual barangnya perusahaan, barang dagangan. Nah, ini kalau saham, istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah issuance of shares. Penerbitan saham. Perusahaan dapat menerbitkan saham ini langsung kepada investor, calon investor, ataupun tidak langsung melalui manajer investasi. Nah, pada saat menerbitkan itu, perusahaan biasanya memperhitungkan berbagai aspek tuh pada saat menentukan berapa sih harga wajar dari saham yang akan kita jual gitu ya. Yang pertama, perusahaan ini proyeksi ke depan ini akan menghasilkan berapa? Earning-nya itu yang akan bisa dicapai perusahaan berapa sih? Yang kedua, berapa tingkat dividen per lembar yang direncanakan. Ketiga, kondisi keuangan perusahaan. Tentu perusahaan yang bonafit dengan PD dapat menerbitkan saham dengan harga tinggi. Keempat, ini faktor makroekonomi ya, kondisi ekonomi secara global gitu ya, secara global maupun secara nasional. Dan terakhir, kondisi dari pasar saham sendiri. Kalau pasar saham ini sekarang sedang tertekan gitu ya, karena banyak arus yang keluar, biasanya akan kurang bagus harganya. Itu beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat perusahaan mau menerbitkan saham perusahaan. Dari kelima faktor penyebab penentuan harga saham tadi, ini sering dikenal dengan harga pasar dari saham tersebut. Saham-saham yang dijual secara terbuka ini biasanya ditransaksikan lewat bursa resmi di suatu negara ya. Kalau di Indonesia ada Bursa Efek Indonesia, ada Bursa Efek Indonesia yang di Surabaya gitu ya. Di sana pasar juga sebenarnya, pasar tapi pasar saham. Ada yang jual, ada yang beli saham. Harga pasar dari sebuah saham itu cerminan kayak yang di pasar lah ya, pasar barang fisik gitu. Jadi cerminan antara hasil interaksi dari pembeli dan penjual. Sampai ada kesepakatan, itulah yang menentukan harga pasar per lembar. Harga saham itu cenderung mengikuti tren dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Juga biasanya tren dari perusahaan selama ini dalam track record dalam membagikan dividen itu seperti apa. Namun demikian terdapat faktor-faktor yang di luar kontrol dari pasar yang bisa mempengaruhi fluktuasi harga pasar.
Ini misalnya ya ternyata kayak COVID yang sekarang, ini ternyata bagi sebagian negara juga berdampak pada pada kondisi pasar saham gitu ya. Awal-awal penanganan COVID, bursa Indonesia juga terdampak ya, mengalami yang sering disebut merah hijau gitu ya. Jadi turunnya terlalu drastis atau naiknya terlalu drastis. Ini contoh yang berita tentang transaksi yang ada di bursa. Teman-teman bisa lihat kalau info seperti ini berita biasanya di berita bisnis. Kalau yang terkait berita bisnis atau finansial atau ekonomi biasanya ada seperti ini. Yang saya yakin ada itu di Kontan, kemudian di bisnis ya. Bisnis.com itu ada. Pertimbangan lain ini adalah dari sisi kebijakan perusahaan sih. Ada sebuah perusahaan yang memilih memasangkan harga nominal saham per lembarnya. Ada juga yang memilih tidak menetapkan harga nominal. Jadi di print out sahamnya itu tidak ditulis harga nominalnya berapa. Nah, dulu nilai nominal atau par value ini menentukan modal secara hukumnya, secara legalnya yang harus perusahaan pertahankan. Jadi tidak bisa dibagi sebagai jaga-jaga mencerminkan kepemilikan dari kreditor. Sekarang umumnya sih perusahaan tidak mewajibkan ya, pemerintah tidak mewajibkan adanya nilai nominal. Bahkan sekarang yang jamak terjadi adalah saham-saham itu tidak di state harga nominalnya. Jadi harga nominalnya benar-benar mengikuti harga pasar. Kadang-kadang untuk memperjelas, Dewan Komisaris bersama Dewan Direksi itu meskipun di lembar sahamnya tidak tertulis nilai nominal, disebutkan juga nilai yang ditetapkan, stated value. Jadi biasanya pada saat pengumuman, perusahaan mengumumkan stated value. Di lembarnya sebenarnya nggak ada, tapi sama perusahaan ditetapkan. Ini kuis singkat ya, kita jawab saja bareng-bareng. Dari 4 pertanyaan ini mana yang salah? Kalau kita lihat yang pertama, kepemilikan saham biasa memberikan pemegangnya hak suara. Wah benar nih, hak suara. Kemudian yang B, bagian ekuitas yang sisi sebelah kanan raja dimulai dari pembahasan tentang modal saham. Kita lihat nanti. Saya sendiri agak ragu ya. Kita lihat yang C. Authorization of share capital, persetujuan atau izin untuk penerbitan saham modal tidaklah muncul dalam pencatatan akuntansi. Tadi kita sudah bahas bahwa jumlah saham yang diotorisasi untuk terbitkan itu ada di neraca. Jadi yang C ini salah ya. Untuk yang D, nilai par dan nilai pasar dari saham perusahaan selalu sama. Wah ini kata always ini menjebak, selalu sama. Dia bisa sama, bisa tidak. Karena nilai pasar ini ditentukan oleh interaksi antara pembeli dan penjual. Perusahaan tidak bisa kontrol. Jadi yang salah adalah C. Sorry. Yang salah adalah D, karena di sini always the same. Nah, ini yang C, tadi saya koreksi. Kenapa di sini benar? Karena di sini memang tidak ada jurnal khusus untuk mencatat otorisasi saham. Tapi informasi atas saham yang diotorisasi ini ada dalam neraca. Tapi tidak ada jurnal khusus untuk mencatat hal tersebut. Maaf tadi saya salah menjelaskan ya. Jadi yang salah adalah D karena di sini ada keterangan always the same, selalu sama. Padahal tidak selalu. Short quiz berikutnya. Mana yang salah dan mana yang benar? Yang pertama, sepertinya kita skip aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat jawabannya. Yaudah, kita bahas aja ya. Maaf, saya galau. Yang pertama, kenapa ini salah ya? Jadi di sini yang membuat salah, pemegang saham ini have unlimited liability. Namanya juga kalau di Indonesia perseroan terbatas. Nah, terbatasnya ini kewajiban. Kewajibannya ini terbatas sepanjang sebesar
saham yang dimiliki. Makanya yang pertama salah. Kemudian yang kedua, kenapa benar? Kita baca. Mudah bagi perusahaan untuk menghasilkan tambahan modal melalui penerbitan saham. Benar, ini salah satu karakteristik dari korporasi. Nah, tadi sebenarnya dia memang keuntungan, tapi juga sekaligus kerugian karena adanya agensi teori tadi ya. Agensi problem, sorry, bukan agensi teori. Yang terakhir, ada jurnal untuk mencatat otorisasi jumlah saham yang beredar terdiri dari jurnal kredit appropriate selanjutnya sedikit. Oke, terima kasih.